akan menjelaskan beberapa tahap. Ada 2 tahap dalam pendaftaran guru penggerak. Untuk tahap yang pertama itu lanjut Pak. Nah, tahap pertama itu ada pengisian kurikulum vitae. Itu di situ kita mengisikan beberapa, saya sekilas saja ya, untuk panduan detailnya. Ya, di situ ada melengkapi informasi umum itu seputar nama, kemudian kalau yang PNS itu biasanya golongan, NIP, P3K juga ngisi NIP dan alamat, itu informasi-informasi umum. Kemudian yang kedua ada data pengalaman mengikuti pelatihan, dalam artian panjenengan ingkang sampun ikut seminar-seminar ataupun kursus seperti KMD kemarin bisa dipergunakan, disertakan, dan maksimal saya kemarin membuka untuk saya sendiri mencoba daftar lagi untuk pengajar praktek. Itu yang disertakan 10 sertifikat, rentang tahun itu 2022 dan 2023 yang dipergunakan. Jadi tidak terlalu lama, kadaluarsa. Untuk yang ketiga, pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi itu kita bisa menceritakan, kita di KKG juga bisa, di PGRI ya, seputar menjabarkan kegiatan organisasi yang pernah kita lakukan. Terus kemudian juga pengalaman menjadi sukarelawan. Pada saat saya mendaftar dulu menjadi guru penggerak, itu saya terkadang bingung, sukarelawan apa ya? Saya teringat saat itu kita sedang dilanda COVID-19. Nah, bagi-bagikan masker yang realistis saja, jangan sampai membantu Basarnas di tengah laut itu sangat mustahil kayaknya. Ya ada, tapi yang realistis saja itu, yang pernah dilakukan ya. Yang pernah dilakukan sukarelawan apa? Yang kecil tapi memang benar-benar kita lakukan dan ada. Iya, silakan. Untuk sukarelawan dan sebagainya tidak ada tahunnya. Yang ada tahunnya cuma sukarelawan jadi guru. Yang ditampilkan Pak Abu itu pengalamannya. Karena dulu saya yang menampilkan di PGRI sama di KKG. Organisasi tadi maaf. Iya. Sukarelawan bisa. Untuk retakan nggak ada, seingat saya. Yang ada cuma pelatihan. Kemudian dokumen-dokumen penting itu seputar surat untuk PNS ya, biasanya SK, atau yang belum juga SK ada kan. Kemudian ada lagi foto, KTP, ada semuanya dalam form pendaftaran guru penggerak. Dan di sini saya mempunyai file 90 lembar. Itu langkah-langkah pengisian dalam kurikulum vitae tersebut. Untuk isei, saya tekankan isei itu jangan terlalu bagus ya. Kalau bahasa yang kita gunakan terlalu kado skripsi dan sebagainya, itu akan dideteksi sebagai plagiat. Saya juga tidak tahu kenapa isei saya itu lolos. Mungkin karena gaya bercerita saya itu lalu dan kemudian itu menghabiskan kata, karena di situ kita menceritakan harus berapa kata, 1000 ataupun 500 kata. Ketika kita menceritakan yang sebenarnya kita alami, ya seperti halnya kita, wah ini nyontoh lek menggolek ning internet, wah ini lek menggarap dhewe. Itu pasti ada bedanya. Nah, saya menyarankan kerjakan semampunya menggunakan bahasa sendiri. Walaupun ibarat kata dulu saya mengerjakan yang mutlak, wah kurang kata-kataku, kurang 150 kata. Kadang saya ulangi lagi, yang ada di atas saya ceritakan, disambung-sambungkan lagi. Lolos.
Dan ketika itu saya mengerjakan dengan teman saya, saling apa ya, saling kabar, Pak bagaimana? Oh sudah, coba ningali kagungan jenengan. Saya dikirimi lah punya teman saya sampai ngedap takut, ya Allah, apik bahasane. Bagaimana itu? Saya malah apa ya, nggak percaya diri, gek piye garapanku ini, gek nanti jam 12 harus sudah selesai. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Ternyata teman-teman yang lolos mayoritas yang saya wawancarai 90% yang saya jumpai isinya mirip saya. Bukan ngawur loh ya. Menggunakan bahasa sendiri. Teman-teman yang bahasanya tinggi dan bahkan sangat bagus, perfect ya, malah tidak lolos Bu, saestu. Mungkin indikasinya itu plagiat ataupun menyontek ataupun yang lainnya, saya nggak paham. Tapi ketika teman-teman yang lolos itu memang menceritakan dengan gaya bahasanya sendiri, malah lolos. Jadi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati, masa saya tidak bisa